Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan pengantar ini, pada kali ini, saya akan membuat video untuk pertemuan 13, yaitu tentang mengubah data. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah untuk mengaktifkan SubMPP terlebih dahulu. Nah, setelah aktif, kita pergi ke file terlebih dahulu, ke localdisk C, SubMPP, htdocs, source coding kita, lalu kita copy bagian praktek 4 ini, lalu kita salin, dan kita ubah namanya jadi praktek praktek 5. Di situ kita ke Chrome untuk cek di localhost. Praktek 5. Nah, di sini kan baru ada 4 ya, indeks PHP, function, hapus, itu praktek 4 itu yang kemarin. Habis itu kita ke Visual Studio Code. Nah, habis itu sekarang kita sudah di uh, Visual Studio Code. Habis itu kita ke indeks PHP terlebih dahulu. Kita geser ke bawah untuk di bagian aksi ini kita akan buat seperti hapus PHP ini. Jadi bikin kode editornya terlebih dahulu. Bikin sini variabel row, ID. Nah, setelah itu kita save terlebih dahulu. Habis itu kita tambahkan filenya. Langsung kita bikin ubah titik PHP. Di sini supaya lebih gampang kita salin saja langsung yang ada di eh, kolom tambah titik PHP ini. Jadi kita langsung Ctrl A saja. Kita copy, habis itu kita salin ke ubah titik PHP. Nah, habis itu untuk bagian ini kita ubah dulu terlebih dahulu. Tulisan tambah data ini menjadi ubah. Misalnya seperti ini. Di bagian ini kita ubah semuanya.
Nah, di situ save dulu. Dan kita coba lihat di browser, kita refresh. Sekarang udah masuk ke sini dan dia sama seperti tanda tambah data tersebut. Sini. Nih, jadi tombol-tombol data itu sudah aktif. Dan kita bisa membuat untuk mengubah data tersebut di dalam ubah data mahasiswa ini. Di situ kita coba buat di sini bagian sini query value, misalnya nama kita yaitu kita save. Coba kita lihat di Chrome, coba kita refresh. Nah, dan namanya muncul di ubah data tersebut. Karena ini kita buat di manual ya. Tapi kalau keputusannya kita ubah, misalnya kita pencet yang lain, itu dia tetap nama kita. Karena kita kan membuatnya secara manual tadi. Kita hapus dulu. Kita kosongkan. Di situ kita ke atas. Nah, sekarang kita akan ambil data tersebut dari URL. Itu dengan cara $ID sama dengan $get ID. Lalu kita coba vardam dan ID. Lalu kita save. Nah, di sini dia akan muncul eh, apa yang kita klik. Misalnya kita klik ubah yang nomor satu ini, ID nomor satu ini kita ubah, berarti dia akan muncul tanda satu. Misalnya kita eh, tekan yang nomor 2 itu dia akan muncul angka 2. Jadi ini bisa membantu kita dalam mengubah data tersebut. Lalu selanjutnya kita akan coba buat uh, query tersebut di data mahasiswa itu berdasarkan data mahasiswa berdasarkan ID. Jadi yang pertama kita pakai dolar mahasiswa. Lalu ini akan berisi data mahasiswa yang bersangkutan nanti. Kita butuh query seperti kita bikin aja query karena kan function ini sini kan sudah di bagian sini. Nah, function ini sudah ada, kita sudah punya query. Kita pakai aja query lalu kita isi dengan select bintang font.
Hmm, Terus kita bikin daftar, bikin judul yang kita buat di PHP Marketplace tersebut. Mahasiswa, where, where ID sama dengan dolar ID. Nah, habis itu kita coba cek kordamnya. Kordam dolar MHS. Terbesar, ya kita coba cek di sini. Nah, di sini dia bakalan muncul string. Kayak string itu dia itu berupa asosiatif array gitu ya. Jadi dia bisa berupa angka ataupun juga bisa berupa huruf. Kita bisa ceknya dengan cara ini. Coba kita lihat ini yang ingin menampilkan kalau misalnya NIM-nya atau nama ataupun coba kita dulu. Ini katanya error warning ada peringatan. Dan coba kita lihat dulu pakai view back source dan coba kita perhatikan. Coba bentar. Coba kita hapus dulu. Kita tadi kan kita sudah mencoba ya. Kita coba cek di sini di view page source. Nah, di sini kan katanya ini ada 0, array-nya itu ada array numerik. Karena ditandai dengan adanya indeks 0 ini. Terus juga di sini ada angka, bisa kita ketik angka ataupun ID atau huruf gitu. Ini kan kita ngecek yang nomor 2 ya. Lalu kita cek yang nomor nama, nama kita sendiri. Nah, di sini. Coba kita ingin ini kan kalau kita misalnya kita ini kan tadi katanya tuh di ini ya. Ini array. Array-nya tuh di sini di begitu tunjuk gitu loh. Bahwa array-nya itu kan bisa juga berupa angka ataupun berupa huruf ya kan. Dia karena kan array numerik. Jadi kalau seandainya kita ingin mencari misalnya NIM kita, misalnya lihat tanda kurung situ, disebut kita buat misalnya cari NIM kita berapa. Nah, coba kita refresh. Nah, di sini dia ada peringatannya bahwa ada yang salah gitu loh. Jadi kita coba misalnya, oh ya, kan tadi kan katanya kan di area tersebut kan tadi bahwa angkanya itu dimulai dari 0.
ID itu dimulai dari nol ya kan. Jadi untuk mengetahui ID-nya tersebut, kita coba masukin angka nol, terus kita buat name misalnya. Nah di sini kita buka kembali. Dan sini dia bakal langsung muncul name yang kita minta, ya kan? Ataupun kita ingin cari nama kita misalnya, ataupun jurusan, email, kita save yang nama ini. Nah, dia bakal langsung muncul nama yang ya, apa yang kita minta tersebut. Ataupun misalnya jurusan juga. Nih, nih, nih. Dia langsung muncul jurusan yang kita minta tersebut. Ini kalau kita harus pakai nol, gitu kan. Jadi ini yang akan kita masukkan ke dalam nanti value tadi di forum yang kita ingin buat nanti semuanya. Jadi ada caranya supaya kita tidak menulis nol. Jadi kita hapus, lalu kita pindahkan ke bagian sini. Di sini nol, habis itu kita coba. Nah, dia bakal muncul kan atau catat ganti ya namanya misalnya name. Hmm, nih, bisa juga. Jadi kita tidak perlu membuat nolnya itu di sini. Jadi kita tinggal membuatnya di sini aja supaya lebih gampang. Jadi kita hapus. Hapus dulu yang bagian sini. Terus itu kita ke bagian value tadi yang sudah kita buat tadi. Bagian sini. Kita bikin, kita buka dulu tag PHP. Habis itu dolar MAS. Terus kita bikin sini misalnya nim kita. Nim. Oh ini nama. Oh ini nama, kita bikin nama. Ini kita save dulu. Bentar. Sudah save. Kita reverse. Di sini coba kita ini dulu. Habis itu kita keluar. Di sini langsung muncul nama kita yaitu lalu juga dengan satu. Terus misalnya kita cek yang lain juga. Nah di sini dia bisa langsung gitu loh. Misalnya kita eh, tekan yang ini, dia bakal langsung muncul namanya, langsung otomatis muncul nama yang kita minta gitu loh. Dengan arraynya dua, ID atau ID-nya dua. Terus misalnya kayaknya juga bisa sama.
Jadi kita nggak perlu lagi, ini tuh mau membantu kita untuk supaya dia tuh bisa langsung mengubahnya lebih cepat nanti. Kita lakukan semuanya ya. Kita ubah semuanya seperti yang di atas tersebut. Nickname-nya ataupun jurusan ataupun email. Jadi ambil email importance ini. Ubah dulu semuanya supaya kita akan lihat hasilnya. Ini tarik saja jadi lebih gampang. Hmm, yang di situ kita tanyakan. Nah, ini kita tinggal ganti bagian ini saja. Diganti dengan jurusan habis itu di bagian sini. eh, kita nah, sudah kita ubah semuanya dari nama, nih, jurusan dan juga email. Nah, kita coba save dan kita cek di localhost kita, request. Terus itu kita coba lihat di tekan satu. Nah, sini langsung muncul, guys. Langsung muncul nama-nama yang yang sudah kita buat secara merata di sini kan dengan menggunakan value. Jadi di sini saat kita tekan ubah di bagian nomor satu ini, nanti dia akan muncul semuanya. Baik dari nama, NIM, jurusan, email yang sudah kita buat di kolom ini. Ataupun yang nomor 2 pun ya, sudah muncul stringnya 2, yang ID nomor 2. Lalu sini juga muncul namanya, NIM, jurusan, email. Begitu juga seterusnya ya. Ada yang nomor 3 pun begitu. Terus ID nomor 4 juga begitu. Jadi ini juga mempermudah kita. Sudah terisi semua jadinya ubah data tersebut. Misalnya kita ubah data, jadi akan berubah di data nih, langsung muncul di sini datanya berhasil diubah. Nih, langsung muncul dan langsung muncul di sini. Kita akan lihat di mungkin di panel admin. Nih, jadi akan langsung muncul juga di localhost panel admin tersebut. Jika misalnya kita ingin ubah, kita bisa langsung saja ubah di bagian sini. Kita ubah data, nanti dia kalau muncul di sini di sini, nanti dia akan muncul juga, nanti tulisannya akan muncul tadi seperti tadi, ubah data berhasil, dan juga akan masuk juga ke dalam PHP admin tersebut. Habis itu, nah, selanjutnya itu kita akan membuat uh, tanda ubah ini tombol submit ini tuh bisa ditekan atau belum gitu loh. Jadi kita akan membuat function dari ubah supaya nanti kita untuk memudahkan kita supaya nanti tombol itu sudah ditekan atau belum. Jadi kita akan ke function, membuat function ubah ke bawah, lalu kita di sini kita akan membuat function ubah.
Supaya kita lebih gampang, kita salin saja function tambah ini dari global global variable con ini, karena kita akan salin ini dari sini ke sini sampai sini, supaya lebih gampang aja. Nah, untuk bagian insert ini, eh kita akan hapus bagian sini, ya. Karena insert itu kan untuk menambah data, jadi kita akan hapus. Di sini kita akan membuat update, update, lalu ini daftar mahasiswa itu kita set. Nah, di sini kita akan buat eh, namanya itu nama. Kita akan salin yang variabel yang di bagian sini, kita salin seperti biasa. Tapi di sini kita akan bikin tanda koma, nah kutip satu, terus variabel nama kita buat sampai semuanya ya, koma, terus ini terus jurusan, terus ini, terus selanjutnya itu kita bikin bracketnya. Nah, di bagian ini kita tidak usah untuk bikin tanda koma ya. Terus itu di sini kita tulis your ID sama dengan your ID. Terus ini kita kan belum punya adalah ID-nya ya, jadi kita akan ke ubah PHP terlebih dahulu untuk buat adalah ID-nya. Di bagian sini kita akan bikin elemen inputnya. Jadi bagi ini, di bagian sini input IP-nya itu hidden, terus namanya itu adalah ID, terus kalau ini kita tulis yang tadi value, terus yang tadi kita buka di ini format HP-nya, terus kita tulis di sini MHS, MHS, lalu
ID. Nah, habis itu kita save. Terus habis itu kita refresh. Terus terus kita, intinya ini sudah masuk di sini. Jadi kita ke function kembali untuk membuat di bagian sini $ID sama dengan dolar data ID. Jadi dia nggak perlu kita masukkan HTML special chart. Jadi ini sudah masuk save first. Kita ganti misalnya di bagian Salsabila ini. Misalnya Salsabila misalnya dia jurusan manajemen perdagangan misalnya. Perdagangan. Kita tekan ubah data. Nah, di sini datanya gagal diubah. Berarti ada kesalahan di sini. Makanya nggak bisa. Terus kosongnya bagian sini. Jadi di sini intinya tuh itu dia ada petunjuknya kosongnya gagal, dia berarti dia bilang gagal gitu. Tapi kalau misalnya berhasil, dia bakal bilang berhasil. Coba lagi. Mungkin bisa lagi. Si gagal diubah. Tapi intinya dari semua ini kita bisa melakukan ubah data ya, supaya data tersebut bisa kita ubah, bisa mungkin kita ubah namanya, jurusannya ataupun emailnya. Jadi bisa tekan ubah ini, lalu kita bisa tekan ini, habis itu kita tekan ubah, bisa kita mengubah ini, kita tekan ubah. Jadi dia bakalan